You're listening to Japanese Music Radio, the first Japanese music internet radio in Indonesia. Halo friends, konbanwa minasan. Akhirnya ketemu lagi barengan DJ Daigi di Japanese Music Radio pada hari Rabu tanggal 22 April tahun 2020. Nggak kerasa ya, April udah mau habis aja dan bentar lagi kita udah ketemu sama bulan Ramadan nih ya. Dan pastinya seperti biasa aku bakal nemenin kamu dari jam 8 sampai jam 12 malam dengan lagu-lagu Jepang yang pastinya fresh ya. Ya walaupun malam ini mungkin gak fresh-fresh banget sih karena aku belum ambil updatean lagu. Cuma kalau barengan gua nanti lagu-lagu yang gua play itu bakalan lagu-lagu Jepang yang tahun 2000 ke atas gitu. Kalau sama DJ Mini kan kemarin lagu-lagu yang jadul gitu kan. Nah ketika kamu kemarin gak bisa request lagu-lagu yang agak baru, silahkan request di sesiku dengan cara mention ke Twitter kita di @JapaneseMusicID dengan hashtag JMusicID, atau kamu juga bisa gabung via chatbox yang pastinya ada di web dan di aplikasi kita. Dan anyway maaf ya kalau misalnya kemarin waktu aku harusnya siaran baru juga opening, habis opening langsung gak jadi siaran gitu karena emang kemarin tuh ada kendala teknis yang menyebabkan siarannya itu nggak mungkin atau nggak memungkinkan untuk dilanjutkan pada hari itu juga. Tapi alhamdulillah sekarang udah lancar dan moga aja sampai jam 12 malam nanti ini lancar dan gak ada kendala. Dan kemarin kan aku kalau gak salah kan sempat nge-mention kalau aku bakal muterin beberapa lagu city pop kan. Nah tenang, aku masih muterin kok sekarang karena ini aku udah nyiapin beberapa lagu city pop buat kamu yang akan aku play sampai jam 12 malam nanti. Cuma walaupun aku malam hari ini nyiapin beberapa lagu city pop, tolong jangan request lagu city pop dulu ya karena lagu-lagu city pop di laptopku masih belum selengkap di PC-nya DJ Mini. Jadi mungkin buat kamu yang pengen request lagu-lagu city pop yang atau lagu-lagu Jepang jadul gitu, kamu bisa request di sesinya DJ Mini besok Jumat ya dari jam 8 sampai jam 11 malam. Dan apalagi ya? Sebenarnya bukan hari ini sih, tapi 3 hari yang lalu itu 2 tahun yang lalu itu bertepatan dengan hari dimana ya ada lah pokoknya. Dan sebelum ngomongin itu kayaknya aku langsung buka dulu sesi malam hari ini dengan satu lagu Jepang jadul yang udah rilis dari tahun 82, tapi aku pikir masih enak buat di play di malam hari ini. Yes, ada satu track dari Kingo Hamada dengan Machino Dolphin atau Dolphin in Town yang merupakan satu track di albumnya yaitu Midnight Christine yang udah rilis dari tahun 82. So, here we go. Stay tune ya. Abis itu aku bakal play lagu yang agak baru kok abis ini kalau misalnya kamu gak tahu lagunya ya. So, here we go. Machino Dolphin. Enjoy. Oke friends, masih barengan DJ Daigi di Japanese Music Radio, dan number one Japanese Music Internet Radio in Indonesia. And that was satu track dari Polkadot Stingray dengan Jet. Dan sebelum lagu tadi, aku juga udah kasih kamu satu track dari Faki dengan Half Moon. Terus juga ada Man with a Mission dengan No Pictures yang merupakan lagu barunya Man with a Mission di albumnya Man with a B-Sides and Cover Mission yang baru aja rilis di awal April kemarin kalau nggak salah ya. Dan tadi di opening aku juga udah muterin satu lagu dari Kingo Hamada dengan Machino Dolphin atau Dolphin in Town, yang entah kenapa beberapa friends ada yang nyebut lagu itu tuh lagu meme music gitu. Aku jujur nggak paham kenapa lagu tadi bisa disebut meme music. Jadi buat yang tahu let me know ya. Dan anyway, kamu masih barengan DJ Daigi sampai jam 12 malam nanti. Halo, saya Hiroki Kato. Dengerin terus Japanese Music Radio di japanesemusicid.com. Oke friends, masih di Japanese Music Radio barengan DJ Daigi. Dan ini udah banyak banget di friends yang udah request lagu baik via Twitter atau via chatbox nih. Tapi kayaknya aku bakal ketemuan dulu sama yang udah request di chatbox. Tadi itu ada Nike Elf yang seperti biasa tiap gue siaran pasti dia selalu request lagunya Orange Range yang Ikenai Taiyo.
lama-lama jadi lagu wajib tuh kayaknya tuh Kinai Tayo di siaran gue. Oke, ntar habis ini gue langsung putar. Dan tadi di chatbox juga udah ada Irawan, juga ada KLM, dan juga ada Faiz yang udah muncul di chatbox. Dan ini Faiz ini request lagunya Ayaka yang Tewo Sunagu. Terima kasih, Happy Earth Day. Oke, Happy Earth Day juga ya Faiz. Dan ngomong-ngomong soal Earth Day, tadi sebenarnya sebelum aku siaran, aku sempet buka Google kan. Dan di Google itu ada Google Doodle memperingati Hari Bumi tahun ini. Dan tahu nggak sih, selama aku lihat Google Doodle, kayaknya baru doodle dalam rangka Hari Bumi tahun ini deh yang menurut gua keren. Soalnya apa ya, kayak ada gamenya, game interaktif gitu. Dan di gamenya itu nanti kayak dia tuh menyampaikan informasi terkait penyerbukan bunga yang dilakukan oleh lebah gitu. Jadi doodle tahun ini atau doodle Hari Bumi tahun ini tuh mengangkat lebah yang merupakan apa ya, hewan yang cukup penting gitu dalam ekosistem. Coba deh cek aja langsung di Google. Lucu banget gitu loh doodle-nya tuh. Lucu tapi bagus, pokoknya cute pisan gitu. Dan sekarang aku pindah ke Twitter dulu. Ini udah lumayan banyak yang masuk sih. Yang pertama itu ada My Name is Leona atau Echori Shiro yang request lagunya Sexy Zone Sore di Iyo atau S-Map Sekai ni Hitotsu Dake no Hana. Terima kasih. Oke, ntar lagunya aku cek dulu ya apakah ada atau enggak. Dan lanjut ada Aditya Nobel Seiji Suzuki atau Seiji Nobel yang tanya nih, apakah masih siaran di rumah? Masih dong ya, karena kan masih ada Mbak Corona di luar sana. Jadi agak berbahaya gitu tuh, nggak memungkinkan gitu. Lagian kan bisa work from home, jadi sebisa mungkin work from home lah ya, demi membantu agar wabah corona ini bisa segera berakhir. Kalian pengen kan nanti lebaran bisa silaturahmi? Makanya di rumah aja tolong, jangan bikin wabah ini nggak beruan kelar, oke? Dan anyway, ini Aditya Nobel Seiji Suzuki ini request lagunya JKT48 yang Sweet and Bitter. Kalau nggak ada sih requestnya yang Rhapsody. Thank you. Oke ya, ntar aku siapin. Walaupun kayaknya sih mungkin ntar gue bakal play Rhapsody, soalnya di playlist cuma Rhapsody yang ready. Kalau Sweet and Bitter aku inget lagunya ada sih, cuma ntar aku cek lagi apakah bener-bener ada atau enggak di laptopku ya. Dan lanjut ada Asphyxia atau @rayhan_eaf yang request lagunya Aimyon Marigold. Waduh, lagunya bagus tuh. Oke, ntar aku masukin ya. Dan lanjut lagi, masih di Twitter ada Amaluddin Sodik atau @lsodfikc atau @lsodfhikc. Tai Jawa Kenra salah yo. Sorry nek bedok. Ini dia request lagunya Maikuraki yang Koino Koiste. Kalau nggak ada boleh puterin lagunya Maikuraki yang lain, nggak apa-apa cenah. Oke, makasih sama-sama. Dan lanjut, ini juga masih ada request juga di Twitter dari monochrome_m atau @monochrome_mm. Minta lagunya yang OST Lupat yang nyanyi Haruka Kudo, judulnya Dear My Friends. Atau kalau nggak ada, gantinya itu soundtracknya Samurai X yang Same Shade, judulnya Junjo na Kanjo. Arigatou Min. Oke, ntar aku cek dulu ya lagunya ada atau enggak, soalnya ini lagunya sepertinya lumayan lama. Jadi pokoknya gini cuy friend, kalau misalnya kamu pengen denger lagu-lagu yang tahun 2000 ke bawah, paling aman di sesinya di Gemini besok Jumat. Soalnya dia spesialis lagu-lagu jadul, oke? Walaupun malam hari ini gue juga nyiapin beberapa lagu city pop jadul sih. Dan yang terakhir di Twitter ada Dirgana Rendra atau @dirgana r yang request lagunya Shishamo. Oh juga. Oke, ntar aku siapin ya. Dan buat you friends yang malam hari ini belum request, langsung aja mention ke Twitter kita di @JapaneseMusicID dengan hashtag JMusicID. Atau kamu juga bisa gabung via chatbox yang ada di web dan di aplikasi kita. Dan di chatbox ternyata baru ada satu yang baru banget gabung, dari Denny Karisma yang katanya sorry terlambat karena habis dari Radio Surabaya. Oh, nggak apa-apa tuh, santai. Request lagunya Aikatsu yang Signalize. Oke, ntar aku siapin ya.
Dan tadi di awal kan aku sempat nge-mention kalau kemarin tuh sebenarnya hari yang spesial buat aku ya. Karena memang gini Jeffren, 2 tahun yang lalu di tanggal 21 kemarin itu tuh aku siaran barengan Mas Lutfi di Suara Japan Beat. Itu memori yang bener-bener berkesan banget sih kalau buat aku. Jadi mungkin beberapa dari Jeffren udah pada tahu kan Suara Japan Beat yang merupakan program radionya Suara Radio Bandung dulu waktu Kang Lutfi masih siaran di sana. Dan aku speechless sih waktu itu. Waktu aku pertama kali denger Suara Japan Beat, terus aku kayak interaksi sama kayak request gitu. Terus tahu-tahu Kang Lutfi, kalau nggak salah sih waktu itu awal Februari atau di bulan Februari gitu, tahu-tahu nge-DM aku minta nomor telepon. Terus aku kaget kan, ya udah aku kasih, tahu-tahu nelpon, ajakin on air bareng. Aku kayak shock sih waktu itu, tapi emang berkesan sih. Emang kayak apa ya? Jadi pengalaman baru gitu loh, pengalaman baru bisa siaran di radio FM barengan Kang Lutfi di Bandung lagi. Dan waktu itu aku emang masih belum di Bandung karena masih di Wonogiri juga, masih baru aja lulus. Jadi emang tuh bener-bener itu waktu itu aku first time juga di Bandung dan first time juga siaran di Bandung juga. Dan waktu itu juga pas banget sama Hari Kartini, walaupun waktu itu juga ada pengalaman yang kurang enak sih. Jadi waktu mau siaran tiba-tiba hujan deras badai gitu, yang otomatis pemancarnya harus mati bentar dan nunggu sekitar sejam dulu gitu baru bisa on air. Otomatis waktu on airnya kepotong sejam, tapi ya udahlah ya, nggak apa-apa. Masih berkesan kok waktu itu. Dan aku ingat waktu itu topiknya tuh membahas Kartini versi Kartini versi Jepang menurut kamu itu siapa? Dan kayaknya aku bakal bahas itu lagi dari sini. Jadi mungkin kan masih dalam vibe Hari Kartini kan. Nah, menurut Jeffren, siapa sih Kartini Jepang versi kamu? Boleh siapa aja, boleh penyanyi cewek, boleh waifu. Kamu juga boleh, sok mangga, silakan waifumu monggo. Atau mungkin tokoh anime cewek, atau pokoknya yang berbau Jepangan dan menurut kamu layak disebut Kartini Jepang versi kamu. Siapa? Kasih tahu ke aku via mention ke Twitter kita di @JapaneseMusicID dengan hashtag #JapaneseID, atau kamu juga bisa gabung via chatbox yang pastinya ada di web dan di aplikasi kita sampai jam 12 malam nanti. Hai, kamu suka dengan dunia jurnalistik, berusia minimal 18 tahun, memiliki passion sebagai penulis, kreatif, dan juga berwawasan luas seputar Jepang? Mending langsung aja gabung yuk jadi tim penulis Japanese Music ID. Info lengkap dan formulir pendaftaran bisa kamu lihat di www.japanesemusicid.com/registrasi-penulis. Jadilah bagian dari keluarga Japanese Music ID sekarang juga. Kami tunggu ya. Oke friends, masih di Japanese Music Radio, number one Japanese Music Internet Radio in Indonesia. And that was satu buah track yang lumayan indah sekali dari Maria Takeuchi dengan Plastic Love. Dan sebelum Plastic Love tadi aku juga udah kasih kamu satu track dari Flambool dengan Chisana Hibi. Dan juga ada satu request wajib dari Neck Off di chatbox tadi, lagu dari Orange Range dengan Ikenai Tayo. Aduh, aku beneran deh, aku tuh jatuh cinta sama Maria Takeuchi gara-gara aku denger lagunya Plastic Love ini. Dan ketika aku denger lagunya Maria Takeuchi yang lain, kayak lagu-lagunya di albumnya dia yang Love Songs yang bukan baru aja ya, yang keluarnya itu udah dari tahun 80. Enak ternyata. Beneran cuy friend, city pop Jepang atau lagu-lagu city pop kayak tadi itu bener-bener punya estetika dan bener-bener bikin chill gitu. Cocok banget buat kamu dengerin kalau misalnya kamu lagi work from home atau mungkin lagi kerja gitu dan butuh hiburan gitu ya. Dan pastinya DJ Dagi masih bareng kamu sampai jam 12 malam nanti. Hello, we are back on Dangling Terrace Japanese Music Radio di JapaneseMusicID.com. Oke friends, masih barengan di Dagi di Japanese Music Radio. Dan tadi kan aku sempat nge-tweet tuh, siapa sih Kartini versi Jepang menurut kamu? Boleh siapa aja, boleh singer, seiyu, artis, atau apa,
atau waifu atau tokoh anime, bebas siapa aja. Siapa gitu. Nah ini udah ada beberapa cewek friends yang udah ngasih tahu nih. Kayak tadi di Twitter tuh ada Dirgana Rendra yang salah. Ada Teh Hijau yang katanya itu Kartini versi Jepang menurut dia itu adalah Kaori dari Shigatsu. Sama-sama udah nggak ada ya. Apaan sih? Katanya menginspirasi banget karakternya. Terus juga selain Kaori katanya juga Kagura dari Gintama. Oke. Dan terus juga ada Gua Winter Cherry atau @meron_j yang katanya itu Kartini versi Jepang menurut dia itu adalah Mbak Hanazawa Kana sama Otsukasae. Nice. Dan kayaknya aku mau pindah ke chatbox dulu karena tadi di chatbox tuh ada Rizy yang juga udah ngasih tahu menurut dia yang merupakan atau yang layak mendapat sebutan Kartini versi Jepang menurut dia adalah Akame dari Akame ga Kill. Katanya nih meskipun bukan kesetaraan gender yang diangkat, tapi dia yang berani memberantas korupsi secara frontal dan berani sebagai wanita. Meskipun dia harus kehilangan teman-temannya. Dan dia juga sekalian request nih, mumpung suasana wanita, jadi request lagunya Aimyon yang Marigold. Thank you. Oke, udah 2 orang yang request lagunya Aimyon yang Marigold, tapi cuma belum aku masukin playlist sebenarnya. Soalnya di playlistku tadi kalau nggak salah tuh aku udah masukin lagunya Aimyon yang apa sih? Yang Sorano Aosao Shiru Hitoyo gitu. Cuma ntar gue masukin deh karena udah ada 2 orang yang request. Dan ini baru banget yang ada yang masuk di chatbox juga dari Night Elf. Katanya gini, DJ Daigi kalau masih mau yang tempo cepet bisa. Oh gini. Ini gue asal baca doang tanpa memperhatikan kalimatnya kayak tadi itu contohnya ya. Dia baru aja ngechat kayak gini nih, DJ Daigi kalau masih mau yang tempo cepet bisa puterin The Bravery by Supercell. Arigato. Dan dia juga ngechat katanya tuh aku pribadi cukup sedih karena si prosedur pelan-pelan deh. Katanya nih aku pribadi cukup sedih karena si produsernya Rio atau produsernya Supercell yaitu Rio itu resmi hengkang dari Egois. Padahal karyanya enak-enak banget loh dari zaman Yanagi masih jadi vokalis. Oh ya juga ya, kemarin sebenarnya aku dapat kabar itu juga di timeline Facebookku. Cuma karena belum on air jadi nggak bisa nyampein. Kayaknya akan aku sampaikan nanti ya, habis beberapa info yang udah lewat. Dan masih ngomongin soal Kartini versi Jepang menurut kamu. Dan seingatku waktu itu Kartini versi Jepang menurut aku itu adalah Utada Hikaru. Ya, that's right. Utada Hikaru dengan lagu-lagunya yang enak kayak Anata apalagi Hatsukoi di album barunya yang Hatsukoi itu nggak buru-buru amat sih sebenarnya sih. Itu emang enak sih. Cuma karena sekarang ini aku lagi demen city pop, nambah lagi yaitu Maria Takeuchi sebagai Kartini versi Jepang menurut aku di samping Utada Hikaru. Mantap nggak sih? Apalagi lagu-lagunya Maria Takeuchi kan lumayan banyak banget yang enak walaupun yang terkenal emang Plastic Love sih. Cuma somehow walaupun Plastic Love terkenal, aku susah banget nyari lagunya Maria Takeuchi yang Plastic Love yang apa ya, yang bukan versi remaster tahun 2014. Ya, tadi yang aku putar tuh versi orinya yang keluar tahun 84. Cuma dia bitrate-nya itu cuma 192 kbps MP3 alias enggak terlalu decent gitu kualitasnya. Ada kayak gini emang punya telinga yang sensitif atau rewelan. Tapi emang bener gitu, aku kayak gatel gitu pengen dengerin Plastic Love tapi yang versi ori cuma yang desain gitu formatnya, minimal MP3 320 kbps atau in FLAC lah ya, yang CD rip atau dari vinyl juga nggak apa-apa selama vinilnya itu dikonversi ke konversi ke digitalnya itu beneran bagus gitu. Aku sempat nemu yang versi LP-nya cuma dia konversinya nggak bener, ya bukan nggak bener kayak salah gitu nggak, cuma dia tuh masukin audio dari turntable tuh player buat muter vinil itu ke komputer itu langsung pakai colokan yang ada di PC itu gitu loh, bukan pakai interface yang buat rekaman. Makanya aku kayak waktu ngecek audionya ya udahlah ya, kayaknya aku sementara ini
pakai yang 192 kbps tadi aja deh, nggak apa-apa daripada kuping gua meronta-ronta nanti. Dan ngomong-ngomong soal Udah Hikaru, aku jadi pengen play lagunya dia di albumnya Hasukoi yang rilis 2 tahun yang lalu juga, yang mana ini ada di track pertamanya dia, yaitu Play Love Song. Dan moga aja ketika aku play lagu ini kamu tambah cinta dengan doi ya, atau tambah cinta dengan radio ini. Amin. Stay tune and enjoy the song. Check this out. Berbrak-brak. You're listening to Japanese Music Radio, the first Japanese music internet radio in Indonesia. Oke cuy friends, tepat jam 9 malam waktu Indonesia Barat, dan pastinya masih barengan DJ Daigi di Japanese Music Radio, number one Japanese music internet radio in Indonesia. Dan sebelum aku lanjut, aku mau bacain beberapa request dari cuy friends yang udah masuk. Tadi itu ada Ed Zaki Adam yang request lagunya Iki Monogakari, Lasin. Terus abis itu juga ada satu request dari Phil atau Phil Panjaitan yang request lagunya Gek, I Gotta Go featuring Hiplin, Willy Wonka, and Koji Koji. Mantap juga tuh. Dan abis itu juga ada Kyosuke yang dia request lagunya Emer, Hoshikusu Venus. Aduh, lagu kesukaan gua tuh. Katanya permintaannya Richa Renata. Wah, mantap. Ntar gua puterin ya. Dan katanya nih versi Kartini versi Jepang menurut dia itu adalah Mika Nakashima. Katanya boleh lah ya. Katanya kenapa kok Mika Nakashima itu karena Yukino Hananya itu selalu terngiang. Begitu katanya. Boleh lah ya. Dan buat cewek friend nih yang malam hari ini belum request lagu yang kamu suka, langsung aja mention ke Twitter kita di @JapaneseMusicID dengan hashtag #JMusicID, atau kamu juga bisa gabung via chatbox yang ada di web dan di aplikasi kita. Dan masih ngomongin soal Kartini versi Jepang, kasih tahu ke aku yuk, siapa sih Kartini versi Jepang versi kamu dan kenapa? Langsung aja bisa mention sekalian request ke Twitter yang aku udah mention tadi ya. Dan sekarang lagu pertama kayaknya aku bakal bawa kamu throwback dulu ke tahun 1982 dengan satu track dari Tatsuro Yamashita dengan Mermaid yang diambil dari albumnya dia, yaitu Pocket Music di tahun 1986. So here we go, Mermaid only on Japanese Music Radio. Oke friends, masih di Japanese Music Radio, number one Japanese music internet radio in Indonesia. Dan pastinya masih barengan DJ Daigi. Tadi itu aku udah play satu lagu dari Ayaka dengan Teo Sunago yang di request oleh siapa ya tadi itu di chatbox? Oleh Vice di chatbox tadi. Dan sebelum lagu dari Ayaka tadi juga ada satu track dari Aimyon dengan Marigold yang di request oleh 2 orang, satu di chatbox, satu di Twitter. Yang di chatbox tadi itu ada Risi yang udah request, terus di Twitter tadi itu ada Asfixia atau @raihan_eaf yang udah request lagu itu tadi. Dan sebelum Marigold juga ada satu track dari JKT48 Sweet and Bitter, request dari Seiji Nobel. Dan di awal atau lagu pertama aku udah bawa kamu throwback ya ke tahun 80-an bareng satu track dari Tatsuro Yamashita dengan Mermaid. Dan pastinya DJ Daigi masih barengan kamu sampai jam 12 malam nanti. Halo, kami Lavaloid. Dengerin series Japanese Music Radio di JapaneseMusicID.com. Oke friends, masih di Japanese Music Radio barengan DJ Daigi. Tadi itu kita udah ngomongin soal Kartini versi Jepang menurut kamu, dan sekarang kita masih ngomongin soal itu ya, karena emang belum ganti topiknya. Yes, masih ngomongin soal Kartini versi Jepang menurut kamu. Ini dari Chef Friends udah banyak banget yang masuk baik di Twitter maupun di chatbox. Tapi kayaknya aku mau ketemuan dulu sama yang udah menyampaikan pendapatnya di chatbox tadi. Chatbox di Twitter dulu ya. Tadi tuh ada Bang Seiji Nobel atau Aditya Nobel Seiji Suzuki yang katanya tuh Kartini versi Jepangnya dia itu adalah Terumi Mei dari anime Naruto Shippuden. Yang kenapa dapat reply dari Bang Philip Panjaitan, katanya tuh komparasi paling jenius alam semesta. Oke.
Aku nggak begitu paham tapi ya udahlah ya. Lanjut, tadi dari Kyosuke juga udah menyampaikan yaitu Mika Nakashima karena dia entah kenapa kayak terngiang-ngiang atau mungkin earworm ya sama lagunya Mika Nakashima yang Yuki no Hana, walaupun dia ujung-ujungnya request lagunya Emer yang Hoshiko to Venus sih karena permintaannya Richa Renata. Oke. Dan habis itu ada Kerjone Umahae atau @rizky Eka 12. Katanya tuh Kartini versi Wibu. Menurut dia adalah Nakiri Erina karena kesetaraan masakan. Oke. Bisa. Dan dia juga request sekalian nih lagunya Chrissy Costanza, Hero 2. Aku nggak tahu lagunya ada atau enggak, tapi ntar aku cek dulu ya. Nanti habis itu aku kabarin lagunya apakah ada atau enggak. Kalau enggak, ntar kalau misalnya sampai jam 11-an masih belum diputer, ya udah berarti nggak ada. Monggo request lagu yang lain. Walaupun mungkin kayaknya aku play besok ya, karena kalau jam 11 biasanya gue udah slow mellow. Ntar kalau buat play requestan kadang suka nggak keburu gitu ya. Dan tadi di Twitter juga ada beberapa request juga yang udah masuk. Kayak ada satu request dari Muhammad Nahdi yang juga nge-tweet kayak gini nih. Aku tak mau disakiti, percuma hatiku berani. Sama, gue juga gak mau pak. Aku tak mau disakiti. Ya sama, semua orang juga gak mau disakiti tahu, kecuali dia yang masuk, I guess. Sama dia request lagu dari Judy and Mary, Sobakasu, yang merupakan soundtrack dari Rurouni Kenshin. Oke, ini perasaan gue aja, tapi gue ngerasa tiap gue siaran pasti gue ngeplay lagu Sobakasu, terus lagunya JKT48, sama lagunya Orange Range yang Ikenai Taiyo. Lama-lama 3 lagu tadi kayaknya bakal jadi lagu wajib deh tiap gue siaran. Tapi ya gak apa-apa sih ya. Cuma gue berharap lagu wajibnya lagunya Sawano kek, yang agak bikin kuping seger gitu. Bisa aja gue. Dan oke, kita pindah ke chatbox dulu. Tadi di chatbox itu udah ada beberapa yang udah masuk ya. Dari Andrian yang katanya gara-gara main game Love Live Shift yang kombonya yang ada kombonya gitu mungkin maksudnya ya. Jadi makin susah bagi saya. Saya jadi ingin dengerin lagu Darling. Ini Daring tulisannya Banoe bukan Darling, mungkin Darling kali ya masuknya itu, yang merupakan lagunya Nishiki no Maki CC. Oh iya bener, Nishiki no. Tadi aku tuh kebacanya Nishikino soalnya. Aduh, mata rabun mah gini emang. Puterin ya DJ. Oke siap, ntar gua usahain buat di play ya. Dan Kartini versi Jepangnya Andrian ini adalah jajaran leader Love Live. Soalnya tanpa mereka Love Live mungkin gak akan seperti sekarang. Betul sekali Bapak, Anda benar banget. Bener ya. Suka gue sama itu. Oke lanjut. Abis Andrian tadi juga ada yang udah masuk dari Denny Karisma yang ganti request karena tadi gue ngabarin dia via PM kan. Kalau lagunya yang Signalize dari Aikatsu ternyata gak ada, ganti jadi lagunya Muse yang Snow Halation. Dan kebetulan itu lagu fav gue, makanya ada di sini. Oh ya, juga ada request dari Kibo yang request lagunya Novel Bright, Walking With You. Katanya lagunya khusus buat Niluh di SMTKG. Wow, what is that? Singkatan apa tuh by the way? Oh ya, sebelum aku lanjut, aku mau ngasih tahu nih Jeffren. Tadi kan aku sempat play lagunya Lisa yang Gurench kan, yang merupakan opening dari Kimetsu no Yaiba. Ternyata lagu tadi itu udah digital singlenya udah melampaui 750.000 download di platform digital. Ya kayak iTunes dan kawan-kawan ya. Dan ini merupakan achievement baru buat Lisa karena sebelumnya digital singlenya Lisa nggak pernah sebanyak ini. Dan Gurench mencapai 750.000 download, bukan mengalahkan sih, bahkan ya digital single itu udah mencapai 500.000 kali download dan mencapai double platinum pada bulan Desember akhir tahun kemarin. Jadi memang lagu Gurench emang ramai banget yang download dan mungkin menjadi lagunya Lisa yang paling populer dan mungkin paling overplay juga sampai saat ini. Tapi nggak apa-apa sih, walaupun overplay dan walaupun mungkin kita agak bosen dengernya ya, tapi masih enak sih memang lagunya Lisa yang Gurench itu.
sekelas sama Lemon kali ya. Ya. Dan oke deh. Katanya bener judulnya Daring. Gua kira daring online loh itu tuh. Makanya aku sempat ngira apakah mungkin judulnya Darling, tapi ternyata bener judulnya Daring. Mungkin itu ya, mungkin romanization dari apa kata-katanya kali ya. Kalau nggak salah kan kata-katanya Darling kan emang Darin atau gimana gitu kan, gue nggak tahu. Tapi ya udahlah, ntar gue cariin. Dan karena tadi kita udah sempat nge-mention soal love life dan gue juga kenapa kinda miss it. Gue sebenarnya lebih kangen mainin lagu Muse yang Snow Halation di Osu sih. Soalnya dulu gue itu langganan dapet triple S, dapet SS Silver main lagu Snow Halation di Os atau Osu. So here we go, Muse dengan Snow Halation, request dari Denny Karisma tadi. Dan buat cewek friends, stay tune terus karena aku masih bareng kamu sampai jam 12 malam. Dan buat yang mau request langsung aja mention ke @JapaneseMusicID dengan hashtag #JMusicID. Halo kami, Dua Zinferji, Dengelin Terus Japanese Music Radio di JapaneseMusicID.com. Yo IC Friends, masih barengan DJ Daigi di Japanese Music Radio, dan number one Japanese Music Internet Radio in Indonesia. Dan tadi itu aku udah puterin beberapa lagu, seperti lagu dari SMAP dengan Sekai ni Hitatsu Dake no Hana yang merupakan request dari Shori Shiro. Dan sebelum SMAP tadi aku juga udah puterin satu lagu dari Muse dengan Snow Halation yang bikin aku jadi keinget waktu masa-masa SMP ketika aku masih masih lumayan pro dalam bermain game OS. Oh ya friends, aku mau ngasih kamu kabar yang mungkin bisa dibilang agak mengejutkan. Walaupun sebenarnya kabar ini udah dari beberapa hari yang lalu sih. Cuma karena aku baru on air sekarang, maka kayaknya aku omongin sekarang aja kali ya. Jadi produsernya Egois, yaitu Ryo Supercell, itu mengundurkan diri atau hengkang kasarnya itu. Jadi Ryo Supercell ini jadi produser sekaligus pembuat lagu Egois dari tahun 2011 hingga 2019 dan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai komposer Egois pada hari Kamis tanggal 16 April kemarin. Kabar ini langsung ditulis oleh Ryo sendiri melalui artikel terbarunya pada layanan mail berbayar Supercell, yaitu Supercell Cell Maga. Ya karena berbayar jadi linknya itu atau informasinya itu nggak bisa dibuka secara umum. Hanya member berbayar bulanan aja yang bisa mengakses artikel tersebut. Cuma ini aku dapat sedikit bocoran dari Cell Maganya yang kalau ditranslate sih intinya gini sih, intinya emang Ryo ini emang udah mengundurkan diri. Katanya itu saya udah melakukan negosiasi ini sejak 2 tahun yang lalu. Yang mana emang Ryo ini ternyata udah dari 2 tahun yang lalu lah pengen resign sebagai produser di Egois. Begitu. Dan dia juga menyampaikan permohonan pokoknya memang kayak ya permohonan undur diri dan ya intinya mah undur diri gitu aja sih kalau aku baca mah. Dan ini juga ada informasi tambahan ya. Ternyata sebelum pengumuman pengunduran dirinya Ryo ini, Egois sempat merilis single yang bertajuk Saigo no Hanabira atau The Meaning of Love pada Senin tanggal 13 April kemarin. Lagu tersebut dirilis tepat sehari setelah ulang tahun ke-26 vokalis mereka, yaitu Shelly. Wah, Tanjobi Amadeto ya. Lagu tersebut pun juga sudah enggak ditulis oleh Ryo, melainkan oleh komposer musik asal Korea, yaitu M2U atau M2U tulisannya ya. Nah, dengan kata lain nih, lagu Egois yang terakhir diciptakan oleh Ryo Supercell adalah Sakase Ya Sakase yang udah rilis pada bulan Mei 2019 kemarin.
Cuma nih dari artikel tersebut masih bisa disimpulkan kalau Rio Supercell ini ternyata masih turut andil untuk mencarikan penulis lagu untuk Egois. Dan dengan kata lain pula ya, Rio ini hanya mengundurkan diri dari jabatannya sebagai penulis lagu Egois. Oh begitu. Dan penulisnya ini digantikan sama M2U tadi, yang lagunya tadi sempat udah dirilis juga kemarin Senin begitu. Gitu friends ceritanya. Moga aja walaupun Egois penulis lagunya ganti, kualitas lagunya tetap konsisten ya, tetap walaupun ya pasti berubah lah ya, pasti agak beda sama zamannya Rio dulu, tapi moga aja walaupun beda masih tetap bagus gitu. Amin. Dan mungkin buat kalian yang belum tahu Egois, jadi Egois itu merupakan subunit dari grup musik Supercell yang memang dibentuk oleh Rio, yang merupakan produsernya pada tahun 2012. Band ini juga di bawah naungan perusahaan Noitamina dan label Sekra Music yang merupakan sublabel dari SME atau Sony Music Entertainment Record. Gitu ya singkatnya. Dan makasih buat tadi ada Jeffren yang ngasih tahu aku info soal itu, yaitu dari hilang nih scrollannya nih. Bentar. Beneran hilang, udah tenggelam ternyata. Ya udah kalau gitu. By the way, makasih buat Jeffren yang tadi udah ngasih aku infonya dan udah request lagunya Supercell sekalian, yaitu yang The Bravery. Langsung aja aku play nggak pakai lama ya. Dan nanti abisnya aku bakal lanjut lagi setelah aku mungkin nge-teaser beberapa lagu di jam 10 nanti. So keep stay tune di Japanese Music Radio. Dan buat Jeffrey yang mau request, aku masih tunggu sampai jam 10 malam. Langsung aja mention ke Twitter kita di @JapaneseMusicID dengan hashtag #JapaneseMusicID. Atau kamu bisa gabung juga via chatbox yang ada di web dan di aplikasi kita. So here we go, the Bravery only on Japanese Music Radio. You're listening to Japanese Music Radio, the first Japanese music internet radio in Indonesia. Oke friends, masuk jam 10 malam waktu Indonesia Barat. Meskipun ini ketika aku ngomong ini masih kurang beberapa detik sih sebenarnya. Dan pastinya masih barengan di Daigi di Japanese Music Radio, dan number one Japanese music internet radio in Indonesia. Dan kalau biasanya jam 10 itu udah off air, tenang, kalau barengan gua off airnya masih jam 12 malam nanti. Dan sebelum aku lanjut, aku mau bacain beberapa request yang udah masuk dulu. Tadi di Twitter ada Ivan yang request lagunya Trisel yang Believe. Terus tadi ada Kerjone Omah Ae karena lagunya yang dia request tadi itu yaitu Chrissy Costanza, Hero 2 belum ada di laptopku. Jadinya ganti ke lagunya Kanabun, Star Maker. Tadi udah gua teaser ya. Dan abis itu di chatbox tadi sempat ada juga yang request, kayak ada Kibo yang request lagunya Novel Bright, Walking With You. Dan kayaknya udah itu aja. Dan ada KLM yang katanya thanks udah diputerin S-Map di Daigi. Oke, sama-sama. Dan buat French yang malam hari ini pengen banget dengerin lagu yang kamu suka banget ya, langsung aja mention ke Twitter kita di @JapaneseMusicID dengan hashtag JMusicID. Atau kamu juga bisa gabung via chatbox yang ada di web dan di aplikasi kita. Dan sekarang aku bakal bawa kamu throwback dulu ke tahun 84 barengan satu lagu City Pop dari Junko Ohashi dengan Telephone Number. Ya moga aja bisa bikin kamu tambah santai dan tambah chill di jam 10 malam ini. Aduh, gue belibet. So stay tuned, enjoy the song and we'll be right back only on Japanese Music Radio. Oke friends, masih di Japanese Music Radio, namun Japanese Music Internet Radio in Indonesia, dan masih barengan di Daigi sampai jam 12 malam nanti. Tadi aku udah puterin ya satu lagu dari Dish dengan Starting Over. Terus sebelum Starting Over ada satu track dari Judy and Mary dengan Sobakasu. Dan sebelumnya ada Kanabun dengan Star Maker. Dan di awal tadi udah ada satu lagu dari Junko Ohashi dengan Telephone Number. Ya moga aja bisa bikin malam hari kamu makin chill ya. Dan anyway, aku masih bareng kamu sampai jam 12 malam nanti. Halo, kami Laban Lloyd. Dengerin series Japanese Music Radio di JapaneseMusicID.com.
Oke friends, masih di Japanese Music Radio barengan DJ Daigi. Dan sebenarnya sekarang ini gue udah mengundang beberapa orang buat nemenin gue. Soalnya gue sekarang udah mulai bingung mau ngomongin apa lagi nih. Ini kenapa gak ada yang ngomong dah? Bantuin kek. Woi. Iya. Aduh. Ya, pada diem semua nih. Mau ngomong apa? Bebas mau ngomongin apa gitu. Tadi aduh gue ya kan gue tiba-tiba bingung. Help. Help. Tolong nih. Tapi yaudah kalau misalnya masih pada belum mau ngomong ya gue kayaknya mau bacain beberapa. Bukan beberapa sih, baru satu doang yang belibet amat sih. Baru satu doang nih request yang udah masuk di chat box dari Aquatic Wave. Katanya salam kenal semua. Iya, salam kenal juga. Salam kenal bahasa Jepangnya apa lali aku. Menjawab pertanyaan di Jidaigi yang tadi gue sempet ngirim pertanyaan di chat box sama di Twitter. Kalau misalnya wabah COVID-19 udah kelar, apa hal yang pertama kali kamu lakukan? Ya gue bingung mau ngomong apa, makanya gue ya udahlah ya itu aja deh. Katanya yang pasti dia ke mall buat nonton. Mungkin nonton Rurouni Kenshin 2020. Iya kalau tayang. Kalau enggak? Iya kalau masuk. Nah makanya. Belum tentu. Tapi kira-kira masuk gak nih Pak? Kayaknya sih masih 50-50. Masih 50-50 ya? 50-50. Oke deh kalau gitu. Terus katanya nih selain ke mall buat nonton juga refreshing ke puncak. Lu mah ke puncak mah gak akan refreshing, pasti penuh dah itu ntar habis COVID-19. Iya, itu refreshingnya macet, refreshing macet-macetan. Oh iya bener. Kan selama wabah kan gak bisa dempet-dempetan, gak bisa macet-macetan kan. Mungkin refreshingnya itu gitu. Kangen sama macet-macetan, makanya ke puncak macet-macetan gitu kali ya. Bisa. Ya. Dan katanya tuh ada tambahannya, dan yang pasti gak peduli dengan macet. Ya mentang-mentang udah kelar COVID-19-nya, udah gak peduli sama yang namanya macet, sama yang namanya dempet-dempet, gak peduli ya, oke. Sama dia request lagu lawas judulnya Life Is Ken Hirai. Ini mah spesialisnya Mbak Mini. Halo Mbak Mini. Oh itu lawas banget tuh. Makanya lagunya ada nggak nih? Ya ini siapa sih by the way? Curiga nih gue. Gak boleh seuzon gitu. Gak apa-apa kan masih belum masuk Ramadan gitu. Dipuas-puasin dulu seuzonnya sebelum nanti masuk 2 hari lagi. Okay? Oh iya. Gitu. Ayo kita gibah. Yaudah sok gibahin apa Gi? Apa ya? Gibahin apa ya? Pemerintah aja Pak. Jangan, ntar radio ini di lockdown lagi. Enggak, pemerintah nggak mau ngasih 100.000 yen apa nih? Oh iya, ya juga ya. Aku tuh baru ingat kalau kemarin kan ada kabar ya kalau Jepang ngasih 100.000 yen per kepala atau per kakak? Kayaknya per orang ya? Per orang. Jomblo? Enggak, semuanya. Nah tuh. Kayaknya ada 30.000 deh. Enggak sih, gue dapet infonya sih dari teman gue di sana, itu menjadi perdebatan sih. Yang 30.000 itu yang berkeluarga? Maybe, cuman katanya udah disahkan. Jadi mau itu orang Jepang, mau itu pelajar, mau itu pelajar asing, itu tetap dapat katanya. Jadi literally semua orang yang ada di sana termasuk foreigner. Asal ada asalnya nih. Dia nggak mudik yang pertama. Dia nggak keluar rumah saat Golden Week. Dan dia harus daftar juga. Ada daftar di website mana gitu, gue lupa tuh. Dia daftar. Tuh kan kalau kita kan kalau pelajar ke sana kan kita kan punya kayak KTP pelajar gitu. Nanti mungkin daftarnya pakai itu kan.
I see. Nggak masalah sih kalau buat aku. Malah gue somehow, tapi nggak bisa deh, udah nggak. Terus kemarin katanya gue denger lagi ya. Ini sih gue belum infonya belum pasti sih. Katanya setiap UMKM lah, UKM lah, apa kayak orang yang berwirausaha di sana itu nanti bakal dikasih tunjangan juga sama pemerintahnya di sana. Yang usahanya itu kena dampak gara-gara WFH gitu. Oh sama di sini juga. Iya gitu. Itu menang tender. Iya. Udah yang itu mah jangan dibahas di sini. Itu mah nanti di waktu off mic aja, Pak. Nanti off mic aja, jangan sekarang. Kalau sekarang nanti kemana-mana nanti kita ngobrolnya. Nggak apa-apa sih. Oh iya. Dapat berapa banyak, Pak? Lumayan itu banyak. Itu banyak banget, serius. Itu waktu gua tahu baca-baca itu ya, gua juga kayak uga nih ya. Iya. Jadi vendor kan enak kerjanya. Makanya diam dapat duit. Tahu nggak sih, gue ngomong masalah vendor, gue jadi keinget kapan itu gue nyaris jadi kayak gitu juga, tapi untung kayaknya nggak jadi. Ya bukan untung sih. Jadi vendor. Hah? Jadi vendor. Ya semacam gitu sih, tapi nggak jadi. harus kuat diutangin kalau vendor. Iya sih, makanya untung nggak jadi. Kalau jadi ya tekor lah nanti gue. Dan oke deh, ini kayaknya aku sambil bacain tweet yang udah masuk di Twitternya @JapaneseMusicID, ngomongin hal apa sih yang bakal kamu lakuin kalau misalnya pandemi COVID-19 ini udah kelar gitu. Nonton konser OOR, nggak ada OOR di Bennett di sini. Iya, gue juga tiba-tiba kepikiran itu kemarin yang udah beli gimana ya? Dapat refund nggak sih? Refund semuanya. Kayaknya sih nggak tahu deh. Soalnya sampai sekarang belum ada kabar apa-apa. Gue belum dengar ada yang ada refund. Biasanya kalau ada kabar refund pasti rame kan. Kayak semacam sosmed fanbase ya OR ngasih tahu, oh ini ntar ada refund dan lain-lain. Tapi kayaknya belum ada kabar nggak sih? Atau gue yang mungkin ditutupin. Oh, bisa jadi ya. Ditutupin khusus buat yang beli tiketnya aja kali ya. Iya. Bisa jadi ini doang, postpone, ganti tanggal, ganti bulan, bisa jadi. Bisa jadi. Cuma masalahnya pindah negara. Gimana? Ada yang bilang pindah negara loh. Oh iya, ada nih. Tadi ada @b_ulfo_deformity. Mana. Tuh di Twitter, Pak. Cek aja langsung. Ada yang pindah negara katanya. Bawahnya nonton konser OR. Ya, bisa. Harus sama yang dilakuin. Cewek cowok nih. Coba tebak aja, Pak. Kan aku tidak bisa menerawang identitas. Ya. Oh, ini cewek nih. Pindah negara. Ayo kita pindah bareng-bareng. Modus. Yuk lanjut. Ada @ferry_kebut yang katanya mulai kampung sek koyo emas. Sama kayak Irlin yang katanya juga mudik kalau misalnya wabah ini udah. Pulang kampung mulu nggak bosen ya? Bosen gitu kali-kali pulang kampung. Bosen kenapa? Terus gitu, Pak? Yang atas tuh apa katanya tidur nyenyak pastinya, berarti selama ini dia nggak tidur nih. Iya. Gue baru kepikiran gitu by the way. Ya juga ya. Aku kaum rebahan tapi tidak tidur nyenyak. Aduh. Kaum rebahan itu biasanya kalau misalnya tidur, kan kalau orang normal kan tidur kan jadi nggak capek waktu bangun. Nah kalau kaum rebahan, kalau tidur bangun-bangun capek. Nah kayak gue juga gitu soalnya. Gue kenapa kadang gitu ya, kadang kalau misalnya kayak tidur agak malam, bangun-bangun tuh capek, pegel semua tuh badan. Itu nggak tahu sih, gue tuh pegel gara-gara salah posisi kali ya, atau gitu. Ya lu tidur jangan gerak-gerak makanya. Ya, lu tidur atas bawah sih. Ya kan nggak sadar tuh.
Benar, tadi ada yang belum gue baca dari Eddie Meyaro. Katanya itu dia kayaknya tuh pengen ke toko buku gitu, kangen sama aroma buku baru. Ya kalau kangen gitu malu tinggal ke percetakan aja juga bisa kayak saya. Percetakan mana? Percetakan negara apa mana nih? Percetakan uang aja biar bisa ngambil. Iya. Kamu bisa deh. Nggak ada yang kangen sama aroma pom bensin gitu. Nanti bisa hike Pak kalau aroma pom bensin nanti. Bahaya, oke? By the way, tadi ada satu chat yang masuk di chat box dari Street Power. Katanya gini, DJ Daigi atau DJ Jo, sekedar basa-basi nih. Ini nggak apa-apa, berarti suara lu ada yang inget, bagus tuh. Lu nggak ada yang lupain. Arigato. Nah, katanya gini nih, sekedar basa-basi nih. Kalau kalian seandainya jadi presiden atau wakil presiden sekarang ini, kalian mau berbuat apa? Bagi-bagi duit. Apa tuh? PNS nggak masuk jam 8. Terus jam berapa? Fleksibel kerjanya. Mantap. Iya. Makanya bisa kerja jam 11 malam. Kan sekarang ini. Itu mah Anda curhat apa gimana ya? Mohon maaf. Oh iya. Ini kan dia bilang sekarang ini. Berarti lagi corona. Oh iya. Apa ya? Apa ayo? Kalau gue sih belum kepikiran apa-apa sih, makanya coba Anda dulu Pak. Silakan. Apa ya? Apa ayo? Susah ya. Susah jadi presiden ya ternyata ya. Iya, susah jadi presiden. Gue cuma bisa ngatur doang soalnya, mikir nggak bisa. Kadang heran gak sih ketika kita ditanya ketika lu jadi presiden lu mau ngapain, bingung. Tapi ketika presiden buat kebijakan, lu dengan lancarnya, oh itu mah harusnya gini harusnya ya gak sih? Iya. Itu berarti tandanya orang yang takut buat berpikir cepat gitu. Takut buat dikritik sama orang gitu. Mantap. Coba tadi Gue ada ide nih. Gue mau apa tuh? Gue mau semuanya tuh diganti, jangan orang-orang tua, staff gue. Kan udah milenial itu. Semuanya dari mulai mundurin diri kan. Dari menterinya sampai DPRD-nya sampai DPR-nya semuanya itu rata semua. Cuma masalahnya nih ya, DPR nggak bisa Pak, DPR nggak bisa. Sama masalahnya gini, ada juga milenial atau ya yang muda-muda gitu, tapi pemikirannya nggak jauh beda sama yang tua-tua gitu loh. Dan kenapa gitu banyak banget yang masuk di wait, ini kenapa kita ngobrolnya jadi sampai kayak ILC gini ya tiba-tiba? Enggak apa-apa. Emang bentar lagi jam-jam gibah kok. Yaudah kalau gitu, kayaknya sebelum kita masuk ke jam gibah lebih lanjut, kayaknya kita play lagu dulu sambil break dulu bentar. Dan buat your friends yang mungkin mau join atau mungkin mau menyarankan topik gibah, monggo langsung aja mention ke Twitter kita di @JapaneseMusicID. Pakai tagnya ya, di tag JapaneseMusicID atau bisa gabung via chatbox yang ada di web dan di aplikasi kita. Dan sekarang ada Kisu atau Duru dari belibet kan? Ada Kisu atau Duru dari Sentimental Session. Hello, we are back on Dangling Terrace Japanese Music Radio di JapaneseMusicID.com. Oke friends, masih di Japanese Music Radio, number one Japanese Music Internet Radio in Indonesia. Gini ya, kalau misalnya siarannya tuh ramean, nggak kerasa sekali login bisa 10 menit lebih, sampai satu lagu doang 20 udah masuk. Tadi gua ngitungnya. Iya gitu? Ngobrolnya. Masa? Tadi kalau ini
Ya udah sih kalau gitu ya. 30 menit lagi jadi podcast kita. Ya makanya kan di tapping. Nanti kan tappingannya masuk ke Spotify. Oh iya, aku lupa ngasih tahu ke Jeffren kalau rekaman siaran kita udah bisa kamu dengerin via Spotify atau Anchor.fm. Jadi buat kamu yang mungkin biasanya denger podcast dari sana, kamu bisa dengerin rekaman siaran kami di Spotify gitu. Asik. Terakhir siarannya siapa ya? Nggak tahu tuh kan yang upload Anda. Ya? Aku nggak ngupload soalnya. yang ngebahas apa? Duit unlimited itu. Oh iya, itu berarti gua sama DJ Mini berarti ya. Oh iya. Ngomong-ngomong soal duit unlimited atau apa sih itu animenya lupa gua. Ih, sebel. Fujo Keishi. Bener gak sih? Ntar. Fugo Keiji Balance Unlimited. Oh, iya, Fugo. Itu ternyata setelah episode 3 dia kayak dipending gitu gara-gara wabah sebenarnya. Kurang ini nih, kurang duit. Maybe. Ironi banget ya, ketika animenya unlimited money tapi produksinya kurangan duit gitu. Bener-bener ironi sekali. Ya makanya itu dia mengapa namanya kalau di bahasa ini ya, kreatornya. Apa tuh? Gua nggak tahu. Dia ingin memvisualisasikan kantornya dia unlimited kayak di anime gitu. Oke. Itulah. Ngerti nggak sih? Ngerti, tapi cuma itu masih terdengar sangat ironis sekali buat aku gitu loh. Like di anime lu unlimited money tapi di belakang layarnya lu kekurangan money gitu. Ironis banget, tapi mau gaji bukan karena kekurangan uang sih. Soalnya kemarin gue baca emang lebih karena wabah sih. Tapi ya nggak tahu sih benernya kayak gimana meskipun wabah kan bisa work from home dong gitu. Ya harusnya begitu ya. Gambar dari laptop kan. Iya kan sekarang udah scan rumah terus kirim ke editor. Kayak gitu-gitu kan. Iya, apalagi di sana kan kenceng koneksi, nggak kayak di sini. Nah. Ya nggak taul lah ya berarti. 10 Mbps sudah amin-aminan. Aduh, aku merasa ter-attack kalau kayak gitu. Mohon maaf nih. Oh gitu ya? Tapi enggak. Kemarin sempat gagal siaran ya? Iya, kemarin tuh gagal siaran bukan karena koneksi sih, tapi emang sistem gua yang sempat agak error gitu. Jadi ya udahlah, guanya udah capek juga, makanya bodo amat lah. Mending gua keluar jam 9 malam kan. Gua keluar motoran beli mie godok biar nggak suntuk. Gitu. Terus lihat-lihat katanya mau sampai jam 12, jam 10 tiba-tiba. Ya kan aku udah nge-tweet juga kemarin kalau karena ada kendala teknis. Pokoknya emang kemarin bener-bener nggak bisa sih, emang belum stabil gitu loh settingan gua kemarin, dan ini baru stabil, jadi ya udah. Ya gara-gara mie godok ya. Apa? Settingnya gara-gara mie godok ya. Jadi siaran. Sebenarnya iya, emang gara-gara mie godok, gara-gara emak gua minta gua beliin mie godok sebenarnya, dan gue juga pengen sebenarnya sih, makanya ya udah. Untung gratisan aja. Iya. Terus ngomongin gibahin siapa lagi nih? Ini aku ngelihat kayaknya belakangan ini banyak banget anime yang muncul di YouTube, ya nggak sih? Anime muncul di YouTube. Kayak itu Fugo Keiji kemarin kalau nggak salah dia ada di YouTube loh itu episodenya. Tergantung itu ini nggak? Walkthrough juga ada. Walkthrough juga ada. Apa uploadernya siapa? Uploadernya official. Officialnya. Kalau yang Fugo Keiji kemarin official. Oh. Makanya nih. Ya bener berarti bener kan? Butuh duit. Tapi ini bahasan menarik loh, soalnya entah kenapa karena ada pandemi ini kayak dunia entertainment Jepang kayak udah mulai melirik. Kan kalau kalau kita lihat kan lagu-lagu Jepang kan susah banget kan masuk di streaming, kalaupun masuk juga region lock dan segala macam gitu kan. Tapi entah kenapa karena ada wabah ini jadi agak open gitu. Bahkan anime aja sempat masuk di YouTube dan bisa ditonton bebas gitu. Ya. Gue juga baru baca nih, V6 itu nge-live-in turnya di Apex, terus Demba Gumi bikin channel YouTube, terus Mr. Children juga nge-upload bangsa 25 tahunnya di YouTube. Mantep jiwa. Makanya ini itu semuanya ke YouTube ya. Nah, bahasan menarik sebenarnya nih buat digibahin nih. Kenapa ketika ada wabah ini
sepertinya dunia entertainment Jepang baru mulai memandang YouTube gitu. Sinaringo upload additional live footage di YouTube. Kayaknya semuanya pada beralih ke YouTube ya semenjak tahun ini sih ya kebanyakan ya. Makanya itu. Ya Kak, satu karena nggak bisa ngumpul-ngumpul. Ya, tapi kan Terus, biasanya kalaupun mereka buat live stream juga paling di Nico Doga nggak sih? Atau di tapi kan nggak bisa ngejangkau luar Jepang. Kalau misalnya mau dibikin pay per view gitu kan di Nico Doga kan bisa tuh. Nah, di YouTube kan nggak bisa pay per view. Iya sih, cuma paling nggak bisa ngalir lah itu iklan. Iya, makanya sekarang Google AdSense dewa kita itu. Penyelamat perekonomian bangsa ya. Iya, penyelamat perekonomian dunia itu. Wah, Tapi gila. kemarin sih gue lihat ada record ya, maksudnya apa ya namanya? Catatan subscriber tertinggi ya, itu udah dipegang sama Rasis. Tahu gue 3 bulan itu dia 1 juta. Wow. Dia buat channel nih, kapan ya dibuat? Pas gue lihat udah 1 juta lebih gitu, udah 20 juta. Oke. Wow, gila, kenceng juga. Iya, soalnya kebanyakan musisi sana lebih nguploadnya ke official YouTube iniannya, apa namanya, manajemennya. Manajemennya, labelnya. Kayak Avex ya. Iya. Iya. Itu juga cuman sepenggal doang kan, maksudnya cuman 1 menitan. Tuh, ini tiba-tiba buat channel YouTube diupload lagi. Makanya, dan yang diupload pun juga nggak tanggung-tanggung, full konsernya misal kayak kemarin juga OR sempat nge-live lagi konsernya yang tahun 2014 di YouTube. Terus juga ada beberapa yang udah mulai upload MV full juga, lagu yang lama-lama diuploadin tuh full MV-nya. Demi mencari omset ya. Aduh. Bisa jadi sih. Kiari Pamio ya. Iya, Kiari Pamio. Dia ngerilis 100 lagu live footage di YouTube. Oh iya. Ini kayaknya semuanya pada kerok ya tadi kemarin kan udah di-announce kan. Ya karena emang platform digital yang gampang diakses sama gampang dapat duit cuma YouTube. Memang. Gak ada yang lain. Kayak Dailymotion berat buat buat monetize. Gitu. Dan terus untuk beberapa hari terakhir itu YouTube sering down loh kalau malam hari itu. Maintenance biasa. Serius, jadi banyak yang live itu tiba-tiba kena take down, masalah AI-nya yang error atau apa. Itu kan maintenance. Salah satu VTuber Jepang aja ada yang keciduk AI-nya. Dia lagi live stream kena ciduk, terus dia gak bisa live stream lagi. Oke. Ciduk apaan tuh? Itu ke take down, kena ke apa, dikiranya itu dia do something copyright gitu, or something. Iya, kemarin juga ada tuh YouTuber Indonesia, padahal cuma main werewolf, pakai pakai video dari Discord. Wow. Kena take down 2 kali. Oke. Ini dan apa, AI-nya YouTube gua rasa jadi mirip kayak FB ya. Kan FB sering banget tuh yang kayak gitu soalnya. Yang tiba-tiba mati ya. Bukan tiba-tiba mati. Kalau di FB tuh kadang kita, kemarin tuh yang lucu ya, ada seller router gitulah, router merek TP itu yang kardusnya warnanya hijau. Dikiranya jual masker sama FB. Jadi langsung di take down captionnya itu nggak boleh jual alat kesehatan, padahal itu router. Bisa gitu loh. Dilihat ininya bentuk penggambaran yang diupload sama dia. Wah, ini mirip kayak masker nih gitu, kotak-kotak kan. Iya, tapi emang iya sih. Warnanya kan warna biru agak hijau khas medis juga kan yang dipakai di kardusnya si router TP itu, dan bentuk routernya juga agak-agak bulat gitu kan. Mungkin dikira masker juga kali ya itu router.
Nah bisa jadi sih ya. Oke deh kalau gitu. Dan kayaknya ntar abis ini kita bakal ngomongin soal tadi ya, soal kenapa sih kalau kita lihat sejak wabah ini banyak banget artis Jepang yang tiba-tiba buka channel YouTube gitu. Dan nih di chatbox nih. Tapi dari tidur 12.24. Oke. Gimana tuh? Kalau soal referensi anime yang genre slice of life atau romcom yang unik, tapi kalau bisa yang baru ya tahunnya. Hehe, DJ Daigi bisa kasih saran. Mampus lu. Nggak bisa banget gua. bisa denger. Gue nggak bisa. Soalnya gue itu jarang banget ngikutin anime. Kalau mau ngikutin paling ya apa? Slice of life apaan itu? Ya udah kalau gitu. Ntar gini sambil kita menyiapkan bahan-bahan untuk menjawab pertanyaan dari Sleep 1, 2, 3, 4 tadi, kita play lagu dulu karena kita udah 10 menit on mic. Lama, capek ya. You're listening to Japanese Music Radio, the first Japanese music internet radio in Indonesia. Oke, friends, jam 9 malam waktu Indonesia Barat. Tadi gue sempet kelupaan buat Cie kaget. Sama gue juga kaget tadi waktu kasihkan ngomong kan, gue denger radio loh mati. Ternyata tadi gue setting stop waktu jam 11 malam gitu loh. Terus gue lupa open mic. Biasa harus tepat waktu ya, kayak orang Jepang ya. Nggak, gue juga bingung sih. Kenapa makin kesini tiap gue siaran kayak bisa ngepas gitu loh. Padahal gue nggak ya udah kayak masukin aja, ngomong aja gitu. Masukin enak gitu ya. Iya. Pak. Enggak apa-apa, udah malam. Udah jam 9. Enggak apa-apa. Harus cukup umur ini. Dan kayaknya gue nggak akan nge-teaser 5 lagu yang bakal gue puter, soalnya ini aja lagu yang tadi gue teaser masih belum keputar semua gara-gara gue siaran duet ngomongnya lama. Ini aja gue takut nih ntar jam 12 lebih belum kelar gitu. Tapi ya oh nggak apa-apa lanjut. Iya, takkan juga ketiduran. Mohon maaf, aku jangan di-attack lagi dong. Oh iya ya. Udahlah, itu cukup di radio sebelah aja gue ketiduran waktu siaran. Enggak, lagi gue juga pernah. Tapi lu masih mending, ini gue lebih parah. Orang waktu itu udah ada tamu banyak, udah ada guest macem-macem, gue tinggal tidur, bayangin. Kurang ajar gak tuh? Gimana tuh perasaan gue starnya ya? Makanya. Aduh. Itu kan kalau Dai bangun Dai jadi siaran nggak Dai? Yeah. Jadi kan kalau nggak salah itu waktu itu ada yang siaran nggak cuma kan gua yang megang apa-apanya kan, yang megang radio bosnya dan lain-lain. Terus juga ada beberapa announcer lain sama beberapa guest itu kan. Nah, gue bilang ke mereka abis open mic, guys, gue koler dulu ya. Waktu gue koler, tahu-tahu waktu gue mulai udah jam 3 pagi. Terus gue cek Discord pada nyariin. Habis itu dibully di circle ya. Iya. Auto mampus gue waktu itu kayak anjir. Sorry guys, gue ketiduran. Terus habis itu gue langsung bikin kayak semacam dokumen pertolongan pertama saat announcer ketiduran. Jadi gue kayak bikin dokumen gimana caranya lu bisa nge-bypass atau bisa motong feed gue ke server ketika gue ketiduran gitu. Jadi bisa lu override gitu loh. Sampai gue buat gitu mengantisipasi gue ketiduran lagi. Dan sialnya waktu gue udah buat itu, gue nggak pernah ketiduran lagi tiap siaran. Ya itu alarm lu berarti. Alarm pribadi. Ya, oke lanjut. Yuk lanjut, kayaknya kita lanjut pada lagu dulu. Kan tadi kan gue di awal udah ngasih tahu kalau aku bakal play Astagfirullahaladzim, mic gue bengkok. Stand mic-nya, mohon maaf, bukan mic-nya ya. Tadi salah pegang, sekarang bengkok. Aduh, ini gue curiga nih si bapak mikranya kemana-mana gimana nih. Ya udah kalau gitu kayaknya aku lanjut dulu sama satu track dari Tomoko Aran. Ayo, siapa yang tahu lagu ini? Ketahuan umurnya nih kalau tahu. Aku tidak tahu. Alah, gak usah bohong. Aku.
Ya udah langsung aja ada Midnight Friday dari Romoko Aran only on Japanese News Radio. Kita akan segera balik setelah beberapa lagu yang akan kita play sampai jam 12 malam nanti. So stay tune di Japanese News Radio. We'll be right back. Halo, kami Lava Lloyd. Dengerin series Japanese Music Radio di japanesemusicid.com. Oke friends, masih barengan DJ Daigi dan juga ada DJ Jo juga yang tadi belum gua masuk. Iya, di sini. Nah, sekarang udah masuk. Oke. Dan juga ada siapa lagi nih selain DJ Jo? Ada ini ada karyawan serabutan ini ya. Waduh. Tugas kebersihan. Karyawan serabutan. Berarti banyak tukang bersih-bersih, satpam. Tukang hure. Ya udah. Tukang hure tuh. Multifungsi ya. Aduh multifungsi. Multiguna. Multitalentan ya. Nah, oh ya, pastinya masih di Japanese Music Radio, nambahan Japanese Music Internet Radio Indonesia, dan kita masih bareng kamu sampai jam 12 malam nanti. Anyway nih, di chatbox lumayan rame nih kayaknya nih. Coba rame ini. Ada apaan sih di chatbox? Gue penasaran deh. Ada Ramai banget nih. rekomendasi anime tuh, Dim. Haran tuh, Dim. Anda langsung lepas tangan ya. ini dari bentar, tadi gua mau ngebacain ini. Senang banget bisa dengerin streamingan ala-ala Discord gini. Bentar lagi bikin podcast lama-lama. Tidak. Kita tuh nggak usah bikin podcast. Orang ini aja rekaman kita potong-potong udah jadi podcast sebenarnya. Iya betul. Jadi buat kamu yang mau asik-asikan, kalau podcast kan ibaratnya gini ya, ngedengerin terus asik-asikan, tapi asik-asikannya nggak secara langsung gitu. Mendingan asik-asikan secara langsung, interaksi langsung lewat chatbox atau apa, atau mungkin kalian mau siaran bareng gitu. Ya udah ayo, dan nanti hasil bekas oke, gitu, bekas ya. Kan? Kayak apa aja ada bekas. Itu baru kita upload gitu. Kan lebih asik begitu daripada podcast kan? Kita namanya bukan podcast. Apa tuh? Stream record. Oh iya. Ya. Hashtag stream record gitu ya. Iya dong. Terus mana lagi nih? Dari Andrian. Oke. Jangan lupa Love Live juga mulai nayangin video tour sama konser plus beberapa siaran lama Nijigasaki. Tanda senyum. Dan saya bersyukur akan hal itu. Dan itu karena pembatalan acara Thanksgiving 2020 gara-gara corona. Terus kalau untuk artis yang mulai live streaming, ya mungkin karena mereka ingin menunjukkan kalau mereka baik-baik aja gitu loh, atau mungkin sekedar menyapa para fansnya. Enggak, itu butuh duit artisnya. Udah nggak usah bilang lu pengen nyapa-nyapa para fansnya, atau mungkin ngasih tahu saya baik-baik saja. Nggak gitu, itu butuh duit dia karena nggak bisa bikin konser, karena nggak bisa ngumpul-ngumpul gitu. Langsung strike to point aja udah. Tapi beneran loh friends, beneran emang mereka tuh butuh duit, soalnya kalau nggak dari YouTube, dari mana lagi orang konser pada postpone. Iya, anime postpone. Nah, sebenarnya kayak gini tuh yang paling pusing tuh emang IO sih. Like IO kan kerjanya kan dia nge-manage event langsung kan, yang event yang ada fisiknya, yang emang dilaksanakan di suatu tempat gitu kan. Dan kalau misalnya ada corona kan otomatis semuanya postpone, cancel. Nggak ada duit dong mereka, nggak ada pemasukan dong. Iya. Makanya gaji animator dari mana? Nah, gitu. Karena kan setahu gue animator di Jepang itu gajinya per satu project episode. Wow, gitu. Ya, kalau misalnya lu penasaran mungkin nonton anime Shirobako kali ya. Itu bisa. Itu anime yang ngebahas cara bikin anime gitu. Anime yang membahas cara bikin anime. Nah, ini baru pas termasuk gajinya. I see. Gitu. Nggak kayak yang tadi ya. Betul. Karena gaji paling kecil itu animator.
Sebenarnya ini kayaknya hampir sama di radio juga deh. Soalnya gini, kalau ya mungkin bukan aja kali ya. Kan kalau di animasi, kalau di animasi kan yang paling kecil animator. Nah, di radio penyiar itu paling kecil gajinya, by the way. Iya betul sekali. Nah, jadi buat kamu yang pengen jadi penyiar, mungkin silakan pikir beberapa kali dulu. Soalnya serius di radio itu penyiar gajinya paling kecil. Gitu ya. Iya enggak. Atau mungkin kalau ngomongin masalah gaji belakangan lah. Yang penting mau cuap-cuap aja. Nah, kalau itu nggak apa-apa. Ekspresi. Nah, it's okay kalau itu silakan. Kita gini. Cuma kalau misalnya hidup dari gaji buat penyiar, semangat aja deh kalau gitu. Iya saya. Aku semangatin aja deh. Sama loh. Penulis artikel juga gitu. Dibayar kalau misalnya nyampe target per harian gitu. Makanya di entertainment itu nyari duit berat karena rata-rata sekarang entertainment itu nyarinya hobi plus bakat, bukan apa ya? Bukan untuk main pemasukan utama gitu. Gitu. Kebanyakan ibaratnya secondary job lah. Ya, kebanyakan mereka yang di entertainment itu emang kayak cuma mereka menjalani hobi tapi dibayar gitu, bukan. Iya, itu dia. Bukan melakukan itu karena untuk dibayar, begitu. Exactly. Jadi makanya buat yang sebenarnya nggak masalah sih berkecimpung mencari pengalaman. Gitu. Tapi sebenarnya nggak tetap aja nggak, it's okay, nggak masalah kayak fokus utama di entertainment kayak mungkin di ginian nggak masalah, cuma kalau bisa multi talentan tadi. Iya, kalau bisa multi talentan kayak tadi ya, bisa nyapu, ngepel kayak gitu. Ya. Terus dari Kapten Tsubasa. Ada apa tuh? Coba nonton Fruit Basket 2019. Bagus ceritanya, pendalaman karakternya juga mantep. Ceritanya mengharukan tapi juga banyak komedinya. Season 2-nya juga saat ini lagi ongoing. Di suspend gak tuh? Fruit Basket masih lanjut. Oh, nice. Masih lanjut. Fruit Basket masih lanjut. Itu kalau nggak salah cerita tentang apa ya? Apa namanya kalau bahasa Jepangnya? Lupa gue. Apa? Arwah. Gitu. Ya begitulah pokoknya. Jadi dia temenan sama arwah gitu. Kok kayaknya nggak sesuai sama judulnya ya? Gua waktu denger Fruit Basket, gua kebayang itu sesuatu yang colorful, ceria, yang cheerful gitu. Tapi kok ceritanya? Betul sekali. Kok ceritanya nggak se-cheerful judulnya ya? Kayak lagu-lagu Vocaloid yang musiknya itu cheerful tapi liriknya tuh kayak buset. Liriknya galau ya? Galau parah malah. Musiknya, liriknya galau. Nah, gitu. Boleh tuh Fruit Basket tuh. Mungkin buat suka sama yang slice of life, ditambah bumbu arwah-arwah yang gak nakutin plus ikemen juga kan. Aduh, tuh masukin ke list. Ikemen, ada ikemennya. Itu biasanya kesukaan cowok-cowok itu. Terus lanjut lagi Sleep. Thank you sarannya. Oke. Terus siapa lagi nih? Si Andrian lagi. Udah lo ngobrol aja berdua udah. Masih gue ya. Kayak PC ya ini live chat lama live chat box. Iya. Jadi intinya kalau konser atau nama Hoso di YouTube itu bisa jadi sebagai pengganti event yang dibatalin biar fans nggak kecewa. Udah kecewa duluan sih. Kalau di luar itu ya seperti yang saya katakan tadi. BTW ini pendapat pribadi saya. Pendapat pribadi diterima. Lanjut ada Kapten Tsubasa lagi katanya. Yang artis Jepang rajin upload MV atau konser ke YouTube. Mungkin katanya gini ya, mungkin buat menghibur kita yang sedang stay at home. Itu mungkin. Kenyataannya cari duit itu mah udah. Upload ke YouTube mungkin biar bisa dijangkau seluruh penggemar di seluruh dunia. Hili. Ya kalau itu masih bisa diterima sih. Ya bisa biar apa? Kan udah ada bajakannya, udah Iya tahu, cuma kan bajakan kan kadang susah kan nyarinya, apalagi lagu-lagu yang lama kan. Enggak, di torrent banyak kok. Ya kalau masih ada seatnya, kalau seatnya nggak ada, ayo. Ya makanya kalau habis download itu diupload lagi. Kayak punya bandwidth upload gede aja. Gimana tuh Pak Wawa coba? Tuh? Tapi diupload MV sama konser itu jangan sehari 5.
Oh iya ya. Itu namanya apa? Konser diangkut Bener, jadi duit itu. Iya. Beda. Apa masih beda bisa artis request? lagi. Kayaknya enggak, WKWK. Apalagi yang mau di request agak kenceng lagunya. Hehe. Tapi dicoba aja lah. Request Roselia yang Neo Aspek Min. Nggak ada. Skip. Nggak ada. Min, Mini ini ya. Aja. Ini dia manggil Mini nih, manggil DJ Oh. Mini dia. Iya. Berarti bukan ke gue ya requestnya ya, ke DJ Mini ya? Iya, berarti? bukan, Oke, sip. bukan kita juga kok. Mm-mm. Ini ada Nike Elf. Oke. Moga-moga DJ Daigi Kun masih berbaik hati. WKWK. Rek lagu Red Wimps. Terserah mau Neko Jarashi atau Nandemunaya. Gue kalau Nandemunaya bosen, makanya Nandemunai deh. Ya, Nandemunai kalau Nandemunaya mah Nandemunai gue. Makanya sekarang ya. Nandemunai. Oke? Iya, udah. Enak loh. Syukur. ya udah. Kayaknya kita sebelum lanjut lagi kita bakal play dulu aja kali ya Neko Jarashi dari Red Wimps dan juga beberapa request dari J Friends yang tadi udah masuk di Twitter atau di chatbox dan pastinya stay tune di Japanese Music Radio. Udah berakpak. Halo, saya Hiroki Kato. Dengerin terus Japanese Music Radio di japanesemusicid.com. Oke, Friends, masih di Japanese Music Radio, number one Japanese Music Internet Radio in Indonesia. Dan seharusnya sih ini gue masih barengan DJ Jo sama Mas Wawa sih, tapi cuma karena nggak ada suara, ya udah sih. Masih. Oh masih. Masih. Alhamdulillah. Masih nemenin saya masih pengen gibah sebelum masuk Ramadan ya. Oke. Kan tadi kan kita udah gibah macam-macam tuh. Sampai gue lupa itu gibahin apa aja. Gibah apa tadi ya? Iya, lupa gue saking banyaknya asli. Sekarang mau ngomongin apa lagi nih? Ngomongin apa ya? Lanjutin yang ada di chatbox aja ya. Masalahnya di chatbox udah nggak ada yang lanjut lagi, udah mentok ini. Tadi sebenarnya gue kepikiran ngomongin apa gitu, cuma tiba-tiba lupa. Bentar. Tadi tuh kayaknya tuh gue kepikiran ngomongin soal udah ada berapa anime sih yang postpone atau yang dipending karena ada wabah COVID-19 ini gitu. Kalau nggak salah. Terus sama satu lagi lupa gue, udah lah itu aja loh gitu. Ada, ntar gue mau ngasih saran-saran anime tuh. Buat bisa. Manusia gabut ya. Ya, oke. Gitu. Jadi mau masuk yang mana dulu ini? Yang mana aja boleh, yang penting enak. Oh, aduh mantap. Yuk lanjut. Yuk. Jadi anime yang udah, bukannya bakal sih. Oke. Yang udah dipospon ya. Udah ada Salah berapa satunya, anime sih yang udah dipospon sampai saat ini? Gitu. 34 ya. 34, 36. Banyak tuh. Banyak juga ya. Salah satunya apa namanya? Tadi yang apa sih namanya teh? Gua lupa. Fugo apa sih? Iya. Fugo. Fugo KG. Nah, Fugo KG Balance Unlimited itu dia episode 3 kesana suspend. Terus apa lagi tuh yang suspend selain itu? Terus ini buat pecinta Flipside mungkin ya. Oke. Buat pecinta Flipside ini anime Railgun juga pending. Wow. Libur. Oke. Terus apa lagi ya? Oh iya. Anime para penikmat wibu. Hah? Penikmat wibu. Oke. Penikmat wibu nggak salah nih. Bentar, gue lupa nyusun kata-katanya gimana ya? Berarti kita menikmati wibu gitu. Wait. Kenapa kedengarannya nggak enak gitu? Anime yang kalau kita nonton ini udah berasa kayak superstar anime gitu. Udah tahu segala hal tentang anime maksudnya gitu. Baru enak. Iya, tadi itu dia. Penikmat wibu kayak kisahnya tuh kita tuh menikmati wibu gitu, like oke.
Oke, jadi salah satu anime Salah satu anime yang emang pengen ditonton musim ini, yaitu anime SAO juga kena ini. Kena suspend juga ya? Postpone, kena suspend. Terus Boruto juga. Oh, Boruto juga suspend juga. Iya. Ya nggak apa-apa sih dia suspend. Lagi filler doang. Terus Shokugeki no Soma juga. Oke. Wah, banyak juga ternyata main apa? Iya. Apa namanya kayak major One Piece juga anime. One Piece. Oh iya One Piece. Udah One Piece Pak istirahat. 20. Udah kebanyakan. Ini dia mau nyaingin ini tukang haji naik bubur. Oh. Mungkin 1000 episode. Mungkin dia tersisa itu yang pertama itu tadi tukang haji naik bubur sama Cinta Fitri habis itu kali ya. Iya, ini kan berseason-season tuh. Oh. Nah, gitu. Nah, ini nanti habis One Piece Boruto ngejar nih. Naruto Next Generation. Terus Boruto Next Tapi kalau nggak Generation. salah kayaknya Kimetsu no Yaiba juga mulai ada bau-bau mengejar kayak Boruto dan One Piece. Soalnya aku lihat banyak yang share story-nya tuh kayak agak dipaksa buat nggak berujung Diperpanjang gitu. Kayaknya sih iya deh. Makanya Karena dilihat dari plot twistnya si kakak ade itu, ya kan? dilihat dari situ. Terus dilihat dari cerita 24 episode ya kemarin ya. Iya, Itu kalau nggak salah. baru ibaratnya itu baru masuk ke jenjang ke jenjang selesai pelatihan basic kan gitu ibaratnya. Gua kira pernikahan tadi. Enggak, jenjang pernikahan saya masih lama. Gua aminin loh nanti. Nah, jangan dong. Ini saya lagi mencari jodoh nih. Ya. Tapi sih gue prediksi dia nggak bakal jadi anime panjang sih kalau Kimetsu no Yaiba. Ya paling 52 lah. Itu. Nggak kayak ini sih, nggak kayak Naruto dan One Piece. Iya Black sih. Clover gimana Black Clover nih? Black Clover. Oh iya. Kalau Black Clover itu ada kemungkinan kayak Naruto. I see. Sama kayak One Oh, Piece. ini kayak Bleach. 200. Bisa lah ini. Bisa lah. Tapi ngomong Black Clover Iya, kayak kena Bleach. postpone nggak sekarang? Enggak sih ini. Enggak ya. Minggu ini udah keluar. Tapi lagi ini ya, lagi cerita-cerita tambahan lah gitu ya. Kita Oke. tambahan. Side story. Iya, set story. Belum menuju ke mantepnya ini. Ya sabar lah ya. By the way. Kemarin habis mantep nih. Gitu. Oh gitu. Anyway di chatbox baru aja ada satu yang masuk chatnya yang katanya gini dari Street Power. Mungkin pertanyaan ini bisa di-up. Yang pertama, kalau kalian bertiga lagi di Jepang, oleh-oleh apa yang kalian beli? Terus yang kedua, better mana? Tidur di warnet apa cari kotak tidur? Silakan. Itu apa ya? Ya itu sleeping box itu, mungkin sleeping capsule atau hotel-hotel kapsul gitu mungkin ya. Atau Oh iya. ya sini situ boleh. Paling. Kalau yang nomor 2 gue mendingan Coba gimana Mas Wawa yang nanti mau ke Jepang? Nah. Gue jelasin tuh. Kalau antara warnet sama hotel kapsul, gue lebih milih hotel kapsul sih, masih bisa tidur. Emang kenapa kalau warnetnya? Kalau warnet kadang-kadang ada warnet yang misalkan kalau lu udah keluar dari warnet, lu udah masuk, nah lu tuh nggak bisa keluar lagi. Ada beberapa yang kayak gitu. Oh, udah nggak boleh keluar dari areanya si warnet ya? Iya. Jadi makan, jajan, kencing, minum harus di dalam situ udah. Nah, udah gitu warnet kan duduk kan, tidur kan harus tiduran. Pegel juga dong kalau misalnya nggak bisa tiduran atau selonjoran gitu. Dan nggak boleh kemana-mana. Tapi kalau bisa dikasih opsi, mendingan opsi ketiga. Apa Tidak tuh? milih dua-duanya. Nah, numpang sama temen. Iya, numpang di tempat. Oh ya numpang ya. Numpang. Ya itu kalau ada teman, kalau nggak ada. Nyari temen lah. Saya temen. Makanya nyari dengerin jodoh Japans Music Pak. ID kan buat Nggak nyari Loh, jodoh. enggak. Tak dulu. Kan dengerin Japans Music ID buat nyari temen ke Jepang, begitu. Iya, kali aja ada yang di Jepang nih Januari 2021. Iya, titip. Dari Silakan sana. yang mau titip-titip bisa mention ke Japans Music ID ya. Fee-nya jangan lupa. Ini mendadak open just tip nih ya. Mohon maaf. Open just tip ya. Terus oleh-oleh apa yang akan kalian beli itu? Oh,
Oke. Kalau gue saranin tuh jangan beli cocobi pertama. Kenapa tuh? Boxnya gede. Oh. Oh iya cocobi ya. Oh iya ya. Iya. Ya Benar. itu dong kalau boxnya gede kan lagi di Jepang tuh. Itu cari aja Doraemon pinjam senter pengecil, beres. Atau bawa Doraemon ya. Nah. Ya tapi jangan ntar lewat detektor metal dia nggak bisa tembus. Kasian. Oh iya. Nah. Oh iya metal semua ya. Makanya. Oleh-oleh apa tuh? Ya udah jangan cocobi pertama. Jangan yang mengandung air. Mengandung air. Oke. Apa tuh bahasanya? Cairan. Yang cair-cair gitu mungkin ya jangan kali ya. Oh. Jangan terlalu banyak sih. Cairan jangan terlalu banyak. Maksudnya misalkan beli Coca-Cola kaleng udah dua kaleng atau 3 kaleng aja. Bawa mecinnya Jepang. Oleh-olehnya. Jepang mecinnya soju. Emang beda gitu micin Jepang sama Indo? Beda. Enggak. Wah, yang mana yang bener? Beda. Mecin Indo lebih berasa cuy. Iya. Oh gitu. Ya, itu ditanya, Mecin Jepang berasa anyep. Oh gitu. Oke deh. Iya. Aku kira sama. Gitu. Oke, terus lu gimana, Dim? Kalau karena gua belum pernah ke Jepang sama sekali, ya iyalah. Terus juga belum ada gambaran pernah ke sana. Kalau lagi di Jepang, oleh-oleh apa yang gua beli? Mungkin gua nggak akan beli oleh-oleh makanan sih. Mungkin gua bakal nyari vinil lagu-lagu. Ya, terus bingung puternya di mana gitu ya? Enggak, mungkin ntar gue di Jepang bakal beli vinil sekalian sama beli turntable-nya juga. Soalnya di sana bagus-bagus turntable-nya. Bagus, sampai sini wow kena pajak Anda. Ya itu paling. Pajaknya berkali-kali lipat itu udah. Makanya. Ya udah ntar beli vinilnya aja dulu deh. Mau gaji tuh gue beli vinil nggak kena pajak nanti. Bisa beli vinil, play di sana, record sana, virtualnya bawa pulang. Iya bisa bener kan di sana kan banyak banget tuh. Record kuaf gitu. Kan di sana banyak banget tuh kayak turntable sama pokoknya di sana emang turntable-nya bagus-bagus dan aku yakin di sana interface buat masukin output turntable ke PC yang bagus pasti banyak. Jadi bisa. Diwafin dulu tinggal bawa filenya doang ya. Tapi nggak puas, aku tuh pengen denger turntable-nya langsung. Tapi ya udahlah. Bisa selundupin. Hah? Ibaratnya apa? Giveaway dari perusahaan mana gitu. Kayak di tag sebagai gift gitu ya bilangnya ya. Iya, betul. Tapi gift gitu. kok banyak, kok ada 10 biji. Loh, ini kan ya kalau misalnya rombongan gitu kan. Ini giveaway punya dia, ini giveaway punya dia gitu. Iya, kan just tip begitu, Pak. Ya kalau rombongan, kalau ntar gue sendiri itu repotnya. Kalau rombongan mah aman, ntar gue suruh pegang satu-satu. Ntar waktu di Indo gue tarikin lagi. Gitu. Gak apa-apa kok, gue kemarin bawa barang banyak kemarin gue. Oke. Terus lagi baik berarti Kang pajaknya. Lagi baik, oke. Lagi baik Kang pajaknya. Ya udah kalau oleh-oleh mungkin gue bakal beli sesuatu yang mungkin gak akan lu pikirin buat oleh-oleh ya, yaitu vinil lagu ya. Terus yang kedua, better mana, tidur di warnet apa cari kotak tidur? Ya mending gue apa ya, kalau gue sih yang penting gue bisa goler terus ngolet gitu aja lah, udah cukup biar gak pegel. Cari masjid Dim. Mohon maaf, emang di Jepang masjidnya bisa kita pakai tidur kayak di Indo gitu? Emang bisa? Lo di ini aja, lo di Rambu Hotel aja. Di mana? Di Rambu Hotel. Di lobi. Rambu Hotel, tahu nggak lu? Oh ya bisa. Ya ntar kalau misalnya gue sama doi mah ntar kesono beres lah, bisa. Iya, di sana kan bisa sewa juga. Oke, kayaknya udah. Oh ya, Anda belum Pak Jo. Oh iya. Tadi mau ngapain ya? Ayo mau ngapain? Itu kalau misalnya di Jepang, lu mau beli oleh-oleh apa? Yang pertama. Apa ya? Bosen gua. Bosen pulang aja belum. Enggak, oleh-olehnya itu juga ujung-ujungnya. Ya kayak gua tadi, makanya
Vinil kek. Atau kalau enggak lu beli apa tuh di Jepang? Tak mikir sih. Karena keseringan megang barang-barang import jadi bosen. Oke. Iya gitu. Iya kan? Apa ya? Nih ada order barangan gitu kan. Barang ini foto pamer punya gue sendiri nih kayak gitu. Padahal mah punya orang kan. Titipan padahal ya. Apa ya kalau gitu? Terus datang Nendroid, Nendroid ori nih bukan dari supplier Indo kan? Udah pernah megang. Apalagi headset kucing udah pernah. Tapi suaranya jelek. Ada yang bagus kemarin terakhir itu gue beli 4,5 juta itu. Cuma yang masuk Indo kebanyakan suaranya ampas. Ya suppliernya berarti Anda nyarinya jelek itu. Ya kan saya nggak ngerti. Orang cuma lewat doang waktu gue browsing e-commerce. Dan gue waktu lihat ini mah ampas pasti suaranya, yakin. Gue curiga itu pasti e-commerce-nya bekas-bekas iklan tuh. Ya, I don't know. Tapi serius, kayaknya itu bisa jadi oleh-oleh juga loh, beli headphone yang apa? Headphone kucing tapi yang suaranya bagus gitu. Yang at least bisa buat nge-monitoring kalau lu lagi rekaman, walaupun kayaknya agak susah sih. Lu mau nih? Ntar gue cariin. Ih, boleh. Di mana ya itu ya? Paling di Akihabara kan. Oke. Susah sih sekarang. Rata-rata PO sih. Ya kayak gimana sih gambarnya sih? Ya pokoknya mah headphone yang ada Neko yang ada kupingnya itu loh. Ya udah kalau gitu lanjut dulu ke pertanyaan nomor 2 karena nggak kerasa dalam 10 detik lagi kita udah masuk jam 12 malam. Harusnya sih udah close apa ini langsung closing aja kali ya. Ya nggak udah apa? Lu jawab dulu aja deh. Udah terlanjur. Apa nih? Tadi nomor 2. Oh, nomor 2. Lu milih tidur di warnet apa cari kotak tidur atau yang mana nih? Karena gue punya teman di Jepang ya mending nginep nebeng aja ya. Iya nebeng. Kayak Mas Wawa gitu kan, dikit-dikit nebeng. Tapi emang iya sih itulah benefit ya kalau punya teman. Benefit makanya benefit ya. Udah malam. Iya bener, nggak apa-apa benefit. Bener. Iya, karena nyari teman jangan cuma lokal gitu. Interlokal ya. Iya, interlokal SLJJ dan lain-lainnya. Dan SLI gitu bisa. Ya udah nih, kan ini tadi pertanyaan udah dijawab dan udah jam 12 malam. Dan ya udahlah, ini kayaknya emang gue kalau siarannya rame-rame gue emang nggak bisa on time memang. Nggak di sini, nggak jalan di sebelah. Kalau siarannya ada temennya pasti nggak bisa on time. Iya, karena emang cuap-cuap lebih asik kalau ramean. Rame-rame. Makanya, gitu. That's it. Terus gue kadang juga mikir kalau misalnya gue bikin podcast, gue ngomong sendiri gitu ya. Nggak bisa. Bukan nggak bisa sih, bisa aja. Cuma krik bentar. Bukan nggak krik-krik juga. Kayak nyari topik yang menarik buat gue omongin sendiri selama 30 menit straight. Itu yang bingung gue. Nah, nyari topiknya gitu. Susah. Sama. Makanya salah satu gue jarang siaran karena itu. Padahal sini mah kadang nyari topik juga kayak ya udah apa aja dah. Yang penting ada bahan omongan. Maksudku kalau topik buat siaran kan dia kan ngomongnya kan paling cuma 5 menit gitu kan. Jadi aman gitu loh. Nah, kalau podcast gue harus muter otak lagi soalnya gue harus nyari topik yang nggak bosen didengerin selama 30 menit tanpa jeda gitu. 30 menit 2 sesi gitu ya. Ya nggak, 2 sesi pun juga kan ngomong terus kan isinya. Makanya tengah-tengah transisi deh. Nah, transisi doang paling cuma beberapa detik. Kan sama aja hitungannya ngomong terus selama 30 menit straight gitu. Dan itu susah sebenarnya. Nyari topik yang nggak bosen buat didengerin selama. Nah makanya mungkin buat kalian yang punya. Nah kalau misalnya lu punya, mungkin kamu punya wawasan yang luas soal pertopikan gitu. Gimana tuh Pak? Mangga.
Kan ada yang mau. Atau Ya udah langsung strike to point aja, ayo gabung yuk. Udah kayak ngajakin berantem ya. Iya. Ayo gabung yuk, gitu. Tapi beneran gue tinggal klik aja japanese-musicid.com /registrasi strip penyiar gitu ya. Bener kan ya linknya ya, lupa gue. Tapi ntar kalau misalnya kamu nggak siaran tapi kamu bisa ngasih topik nggak apa-apa sih. It's okay. Tinggal kita yang siaran, kita yang tenar, kan gitu. Iya, jadi requestnya jangan ragu. Idenya siapa, yang tenar siapa, kan begitu. Tapi beneran kita emang gue ya udah mungkin sebelum closing gue mau cerita. Gue dari dulu banget udah kepikiran buat bikin podcast. Cuma gue bingung bahasanya apa yang menarik. Gitu aja sih. Jadi buat Jefren mungkin yang ada bahasan apa bisa langsung aja mention ke gue ya di @daigikun. Kalau misalnya lo kepikiran Dai, coba lu bikin podcast bahas ini gitu. Apa aja boleh. Nggak harus Jepangan, bebas. Yang normis pun juga masuk. Cinta, nah, terus cinta juga bisa. Pertemanan, penikungan, kayak gitu-gitu ya. Ya walaupun gue mungkin trik-trik menikung teman tuh. Ya walaupun gue mungkin nggak expert dalam hal gituan sih. Mohon maaf. Atau trik-trik cara nyanyi yang baik dan benar. Oh itu mah gitu Bu Mini tuh ahlinya. Trik-trik menahan napas saat nyanyi tuh. Kalau itu mah gitu-gitu. itu mah ahlinya mah Mbak Mini itu yang kita seret aja di habis ini. Udah malam, besok Jumat aja kita gerbek. Oh iya, besok Jumat kita gangguin siaran ya. Ketawa jahat nih. Iya. Ya udah Jefren, karena ini udah jam 12 malam lebih 5 menit. Bodo amat lah. Kita kayaknya harus udahan dulu siarannya, dan besok Jumat bakalan ketemu lagi barengan DJ Mini yang moga aja kita bisa terobos atau bisa bobol studionya. Besok. Iya kan, cewek malam-malam kita bobol. Waduh. Gak apa-apa, udah malam. Gua maklumin. Gak apa-apa. Iya, asik gitu kan. Udah mau closing juga sih ya. Mas Awa ada yang bertambahin? No. Oke, kalau gitu ini ntar buat closing gua nggak akan langsung matiin radionya, tapi aku mau play beberapa lagu dulu. Nanti ini ada lagu-lagu yang agak baru dulu, kayak ada Emer, Rakuto Shinoyoru, sama ada Lasin dari Iki Monogakari. Nah ntar tuh abis Lasin aku bakal bawa kamu throwback ke lagu-lagu tahun 80-an. Ada Taiko Onuki berarti ya? Ya, ada Taiko Onuki 4AM. Terus ada Tatsuro Yamashita lagi dengan apa sih, Get Back in Love. Abis Get Back in Love langsung Slow Down barengan Mayumi Itsuwa, Amayadori. Abis itu di ujung langsung di close sama Kiroro Mirai E. Mantap kan? Widih. Oke, silakan. Silakan mungkin buat Bapak, apakah ada kalimat buat teori konspirasi itu cocok muter otak. Otak gue yang gak muter-muter dari tadi masalahnya. Teori konspirasi ya. Iya. Anda ngasih saran muter otak gitu kan untuk teori konspirasi. Masalahnya ini yang jadi penyiar otaknya nggak muter ini. Anda aja ya. Sama sih. Anda dari tadi juga diem. Kalau gua mah bukan nggak muter sih, cuma muternya dia nggak tahu tuh arahnya clockwise atau counterclockwise. Iya bener. Otak kita nggak muter. Aduh, ya udah kalau gitu. Tadi aku bilangnya Hoshiko Sufada apa Rakuto Shinoyoru yang Emer tadi? Coba kita dengerin podcast kita ya. Iya udah, lantar gue cek dulu. Soalnya gue tadi kayaknya aku ngerasa baca harusnya itu yang gue putar itu Hoshiko Venus, bukan Rakuto Shinoyoru. Ini tuh soalnya titelnya masih pakai kanji. Gue nggak mau rubah ke romaji soalnya ini filenya file ori, bener-bener ori. Sih. Bener-bener ori high res 96K 24 bit. Gue nggak mau merusak metadatanya. Jadi waduh, mahal itu. Ya mahal nih makanya. Ya udah deh kalau gitu. Close-nya gimana Pak? Gue lupa. Gimana close-nya? Kami pamit. Udah kita pamit. Dah. Ya udah ya. Kita kembali.
Aduh ini manar nggak kelar lah. Ya udah kalau gitu friend, kita udahan dulu. Makasih udah dengerin, makasih udah request, makasih udah dengerin kita ngomong gini. Tungguin aja nanti beberapa hari ke depan gibah-gibahan lainnya. Gini, gibahan malam ini bakal naik di Spotify-nya Japanese Music Radio. Jadi buat kamu yang pakai Spotify langsung aja cek, langsung aja search Japanese J Music ID, nanti bakal muncul J Music ID Stream Record. Kamu bisa dengerin rekaman siaran kita sebelum-sebelumnya di situ. Iya, betul sekali. Oke. Jadi kalau gitu DJ Jo pamit. DJ Dagi juga pamit. Ya. Kang bersih-bersih juga pamit. Kang Saku pamit. Ya Terima udah. kasih udah dengerin Japanese Music Radio. Selamat malam. Selamat malam, selamat istirahat, selamat mimpi indah, selamat mimpi basah. Yasumi. Bye bye. Bye.